Kisah ini dimulai dari Perang Teluk yang bermula sekitar bulan Agustus tahun 1990. Irak menginvasi Kuwait atas berbagai alasan seperti permasalahan ekonomi dan perbatasan wilayah. Hanya dalam waktu tidak sampai sebulan, Irak berhasil menguasai Kuwait dan menjadikannya provinsi ke-19. Dalam perang ini, Kuwait tidak berdaya menghadapi Irak sendirian. 10 Oktober 1990 atau kurang dari 2 bulan setelah Kuwait dikuasai Irak, seorang gadis remaja berusia 15 tahun memberikan kesaksiannya di Komisi HAM Kongres Amerika Serikat. Gadis ini menyatakan bahwa dia adalah relawan di rumah sakit di Kuwait. Dia bersaksi atas kekejaman tentara Irak. Dia menyebut tentara Irak mengeluarkan bayi-bayi dari inkubator dan membiarkannya agar meninggal. Kesaksian Nayirah sangat emosional dan penuh air mata. Akibat kesaksian ini, publik Amerika Serikat dan dunia tersentuh dan merasa bahwa serangan Irak ke Kuwait harus dihentikan. Disinilah celah Amerika Serikat dan sekutu masuk. Atas alasan kekejaman tersebut, Amerika Serikat memiliki alasan untuk menyerang Irak dan membebaskan Kuwait. Ratusan ribu tentara NATO dan Amerika Serikat serta sekutu dikirim ke medan perang untuk menyerang Irak. Inilah yang disebut Operasi Badai Gurun. Diperkirakan sekitar 100.000 orang dari pihak Irak tewas dalam operasi ini, yang sayangnya bukan hanya militer namun juga masyarakat sipil. Pada akhirnya Kuwait berhasil dibebaskan. 15 Maret 1991, seorang wartawan masuk ke wilayah bekas perang tersebut di Kuwait. Dari investigasi, ditemukan bahwa kematian bayi dan pasien rumah sakit bukan disebabkan oleh tentara Irak, namun karena dokter dan perawat banyak yang lari menyelamatkan diri dan pergi ke luar negeri, sehingga tenaga medis terbatas. Yang lebih mengejutkan adalah baru diketahui bahwa Nayirah memiliki nama lengkap Nayirah Al-Sabah. Dia adalah putri dari Duta Besar Kuwait untuk Amerika waktu itu, Saud Nasir Al-Sabah. Sejumlah laporan internasional pun mengklarifikasi bahwa kesaksian Nayirah Al-Sabah adalah tidak benar atau palsu. Hingga saat ini pun tidak diketahui jelas di mana dan bagaimana kabar Nayirah saat ini. Ya, gadis yang bersaksi atau dimanfaatkan untuk memberi alasan kuat terjadinya perang itu kini tidak diketahui keadaannya. Apakah Nayirah menyembunyikan diri atau sengaja dihilangkan? Bagaimana menurutmu? Pastikan kalian subscribe dulu karena pada episode-episode berikutnya channel ini akan membahas hal-hal lain yang lebih menarik.